Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويله. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. اللهم يسر أمورنا وأمور الوالدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلمه في دارين امين يا رب العالمين. Berkata pengarang kitab Riyadhus Shalihin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf Al-Imam An-Nawawi bisanadihi, dengan sanadnya sampai ke Rasulullah SAW. Hadis yang pertama dari bab 19 atau hadis yang ke-171. An Abi Amrin, dari Abu Amr. Siapa nama beliau? Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Allah meridhai sahabat bernama Jarir. Qala, Jarir berkata, kunna fi sadrin nahar inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu waktu di siang hari kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nikmatnya sahabat zaman dulu, bisa menengok muka Nabi, bisa melihat tubuh Nabi, bisa duduk bersama Nabi, bisa mengaji sama Nabi. Itu nikmat sahabat. Maka sahabat ini termasuk golongan yang mulia. Jangan sampai ada golongan yang malah mengkafirkan sahabat. Karena sahabat bisa berjumpa dengan Nabi. Kita bisa, tapi sediakan duit 40 juta. Salam di Madinah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Umroh. Itu kalau dia tahunya cuma salam di makam Nabi. Tapi orang yang tahu dengan sholawat, tak perlu sediakan uang 40 juta. Waktu ini aja kita sudah berselawat, berjumpa, ngobrol dengan Nabi berapa kali? Sholat tadi 2 kali waktu tahiyat. Kemudian tadi sholat sunnah ba'diyah. Ketika kita mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, itu Nabi mendengar langsung dan langsung menjawab. Cuma kadang-kadang tentang jawabannya nanti di akhir. Faja'alun uratun. Ketika kami duduk bersama Nabi, tiba-tiba datang sekelompok uratun. Mohon maaf, tidak pakai kain atau kainnya sedikit. Mujtabil ma. Kainnya cuma pakai bulu-bulu tipis saja. Awil aba, minim pakaiannya. Membuktikan yang datang ini maksudnya orang miskin, orang yang tak mampu, orang yang betul-betul baju pun tak punya. Mana zaman wahid itu terbalik, sugih, tapi bajunya belum jadi dipakai, masih di tukang jahit lagi minim, belum jadi sudah dipakai, padahal sugih. Zaman dulu orang yang pakaiannya terbuka itu berarti orang miskin. Mutaqallidina suyuf, mereka membawa pedang karena itu ada. Ammatuhum min Mudar, kebanyakan mereka dari suku Mudar. Bal kulluhum min Mudar, hampir
kebanyakan dari suku Mudar, suku di Arab. Melihat orang miskin tadi, apa yang terjadi? Fata'ammara wajhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melihat ada sekelompok orang miskin tadi, fata'ammar, berubah muka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berubah ini wajah orang apa aja dilihat. Amun pina berguncang, abang sareka. Amun yang pina berubah ekspresinya, pina maras, kasihan, sedih berarti. Nabi ini berubah raut mukanya. Kenapa? Karena kasihan melihat orang miskin itu. Jadi punya pian ada melihat orang yang kurang mampu, asal kasihan, atau bahasa kita apa? Asal maras. Nah, makasihannya ini. Berarti kita sudah mengikuti Nabi. Melihat orang miskin kasihan kita, bawaannya mau pengen membantu. Lima abihim minal faqr. Kenapa Nabi berubah raut wajahnya? Karena melihat saudaranya miskin, tak mampu. Fadakhala summa kharaja. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi langsung masuk ke rumah summa kharaja. Setelah masuk dari rumah Nabi, keluar lagi Nabi, fa'amar Bilal, menyuruh Bilal fa'adzina, untuk adzan. Bilal sudah masuk waktunya sholat, adzan. Sudah adzan, wa aqama, disuruh oleh Nabi untuk aqama. Apa artinya aqama? Qama. Sudah adzan, dirikan sholat. Fasolat, Nabi sholat bersama para sahabat. Summa khotobah, habis sholat Nabi berkhutbah. Sudah dijelaskan. Bentar. Habis sholat khutbah. Padahal bujurnya khutbah dulu baru sholat. Maksudnya di hadis ini ceritanya bukan khutbah Jumat, tapi pengajian. Nabi itu sama seperti di tempatnya, di samping tempat sholat mimbar. Jadi setelah sholat Nabi pilih pengajian, berdiri di mimbar. Sama seperti kita di sini, setelah sholat maghrib baru pengajian. Nah ini maksud hadis ini. Faqala, ketika Nabi ceramah, ketika Nabi berkhutbah, Nabi bersabda atau Nabi berkata, membaca ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Tuhanmu. Ittaqu, bertakwa, takutlah. Pak Ustaz, apa itu takwa, Ustaz? Saya coba menjelaskan arti takwa, tapi tidak pakai penjelasan yang jelimet. Maksudnya penjelasan secara etimologi, lughatan, istilah. Takwa itu, saya lupa ya, benar takwa. Takwa itu adalah ketika pian misalnya hendak ke Martapura, lewat sini, jalan kalian sini, kemudian simpang 4. Tapi kebetulan sebelum pian ke Martapura tuh dapat info dari grup Ratu Elok RT 0 berapa tuh? Ada grupnya. Ujar bapak-bapak di situ, hati-hati untuk setelah hari Rabu, bahwasanya nanti ada pengecekan dari polisi, pengecekan lalu lintas lengkap, razia. Dia melihat itu, percaya, yakin, itu namanya beriman. Pas dia membaca tadi di grup, oh ada razia, itu namanya iman, percaya. Berarti beriman kepada polisi secara bahasa. Kemudian apa yang dia lakukan sebelum pian pulang ke Martapura, ke pasarnya, pian menyediakan helm SNI, sediakan. Kemudian apa lagi? Kaos kaki, takutan dirazia, bersepatu. Misalnya ada peraturan tidak boleh bersandar jepit, harus bersepatu. Kemudian diiringi dompet uang. Ini sini mah tidak pajak motor kayak apa? Nah, memakai
melihat sin itu namanya takwa. Itu namanya takwa. Jadi apa yang disebut dengan takwa ini? Melakukan sesuatu supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Itu namanya takwa. Nah, ini penjelasan simpel. Laporan dari BMKG bahwasanya Rabu tanggal 4 Desember nanti akan ada hujan deras daerah Banjarmasin dan Banjarbaru. Percaya dia, berarti dia namanya beriman kepada BMKG. Habis itu ada anak ke Banjar, pian ke Banjar memakai jas hujan, memakai mantel, supaya apa? Selamat sampai ke Banjar. Ini namanya bertakwa. Kira-kira bisa dipahami arti takwa? Pian sudah paham, oh nanti di akhirat ini ada surga dan neraka. Supaya ulun kada masuk neraka, maka ulun menyiapkan bekal sebanyak-banyaknya di akhirat di dunia. Duduk di masjid, pengajian, membaca yasin, membaca al-mulk, sholat berjamaah, supaya apa? Supaya tidak masuk neraka. Ulun doakan semoga yang hadir di sini semua masuk surga. Ini pengajian ini harus sudah fokus. Kenapa? Paruh bisi. Amunnya perut lapar ini kada fokus wajar. Tapi muna perut bisi sudah pada fokus. Nah, ini keterlaluan. Ittaqu rabbakum, takutlah engkau kepada Rabbmu. Siapa Tuhan kamu itu? Siapa Allah itu? Alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Tuhanmu itu Tuhan yang suka mengazab orang, Tuhan yang suka menyiksa, Tuhan yang memasukkan ke neraka. Ini kata orang ateis yang belum mengenal Allah. Padahal Allah itu bagaimana cara mengenalnya? Gampang, pian buka Quran, baca ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahman memiliki sifat penyayang. Bagi siapa? Bagi orang Muslim, orang Kristen, orang ateis, orang yang tak punya agama, orang Yahudi, diberikan kasih sayang oleh Allah. Ar-Rahim, tapi sifat Rahim, rahmat Allah hanya untuk orang-orang Islam. Ini tak kenal dengan Allah, difitnah. Allah untuk kamu suka mengazab, Tuhan ini mengazab. Kenapa? Yang dibacanya ayat azab aja. Padahal banyak ayat kasih sayang. Siapa Allah itu? Alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Allah lah yang menciptakan kalian semua min nafsin wahidah, dari jiwa, dari satu orang. Siapa satu orang itu, Pak? Nabi Adam. Jadi kita ini asal usulnya kalau ditarik satu nenek kakek buyut kita tuh siapa? Nabi Adam. Wahidah, dari satu orang. Wa khalaqa minha zawjaha, dan Allah lah yang menciptakan kalian berpasang-pasangan. Berarti yang jomblo belum kawin, Ustaz? Belum bisa. Wa bassa minhuma rijalan, dan Allah ciptakan laki-laki katsiran yang banyak, wa nisaa dan perempuan. Wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah selalu mengawasi kita semua. Itu dibaca Nabi Muhammad selesai sholat waktu khutbah. Ini ceritanya masih nyambung. Nabi berkhutbah ketika melihat sekelompok orang miskin. Wal ayat ukhra, kemudian Nabi membaca ayat yang lain, allati fi akhiratil hasyr. Ayat ini ada di akhir surat Al-Hasyr. Apa ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang percaya. Bapak di sini dan Ibu percaya nanti ada hari akhir, percaya dengan kiamat, percaya dengan surga, percaya dengan neraka, percaya dengan kebangkitan.
kesulitan. Kenapa? Yakin. Ittaqullah. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Berarti kita ini disuruh untuk yakin dulu kepada Allah, baru bertakwa. Takut dulu kepada Allah, baru bertakwa. Jadi punya ada kawan pian hendak tobat, jangan pian takut tadi dulu Pak. Aku lihat nih pian nih rancak ke masjid nah. Aku lihat hendak juga tobat nah kayak pacarannya. Tobat itu melihat kamu masih betato lagi. Betato tobat itu caranya hapus tato ikam bisa makan di setrika itu panas. Kemudian puasa ikam yang kada digawe itu kodok. Kemudian sembahyang yang kada digawe itu kodok berataan. Itu tobat. Hujan tobat tadi yang kada jadi gitu. Paling mana tobat sekalinya. Jangan dulu ditakut-takuti. Mau nyadang tobat kawan tuh. Kau mau tobatlah. Allah tuh Maha Pengasih, Maha Pengampun. Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Insya Allah diterima tobat kita. Selama masjid dari masjid. Ini kawan hendak tobat takut dulu kan jadi orang tobat. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wal tandur nafsum, tengoklah kepada dirimu ma qaddamat lighad, apa yang nanti kau siapkan untuk hari esok. Faisal Abdaul, apa yang telah kau siapkan untuk hari esok kalau kau mati? Ditanya oleh Allah, disuruh melihat. Jamaah di sini pun suruh melihat. Apa yang kita siapkan untuk di akhirat nanti? Apa? Harus ada memperbanyak amal soleh, bekal nanti untuk pulang. Disuruh oleh Allah, apa yang kita siapkan untuk hari esok? Makanya banyak berlomba-lomba. Bapak-bapak di sini berlomba-lomba. Ada diperlukan pembuatan ini, langsung sumbang 1 juta, 2 juta, 3 juta. Berlomba-lomba. Diperlukan pembangunan ini, diperlukan untuk yasin di musola ini, perlu dana, berlomba-lomba. Supaya apa? Uang yang kita sedekahkan itu nanti yang menjadi bekal nanti Bapak di akhirat. Berlomba-lomba juga untuk beribadah. Tiap hari baca yasin, tiap hari berjamaah. Kenapa? Fokus untuk bekal akhirat. Amun sudah tuh masih ada mau sembahyang. Itu pada di telinganya Pak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah pinanya sudah mati dulu. Tasaddaqa rajul. Setelah Nabi tadi membacakan ayat berkhutbah, berarti Nabi ini kalau ceramah simpel aja Pak. Ayat Quran dan juga menyampaikan hadis. Cuma di zaman now ini kalau ayat disampaikan, Quran disampaikan, jamaahnya mengantuk. Jadi harus ada kisah-kisah yang lucu, supaya semangat jamaah. Kemudian ada alhamdulillah ada juga hiburan di sini untuk berjalan. Jadi kalau fokus sedikit. Dibacakannya ayat tasaddaqa rajulun. Setelah Nabi selesai berkhutbah, tiba-tiba ada seorang laki-laki bersedekah bin dinari dengan memakai dinar. Apa dinar itu Pak? Mata uang Arab. Mata uang Arab itu cuma 2, dinar dan dirham. Dinar ini berapa gram emas? 4,25. Mata uang Arab dulu itu dinar dan dirham aja. Kenapa? Uang emas itu. Kalau mata uangnya kertas itu, misalnya negaranya bobrok, hancur, kertasnya, mata uangnya pun hancur. Karena mata uang kertas ini itu buatan Amerika lain. Kalau emas, ada emas, kemudian negaranya naudzubillah misalnya bobrok, hancur, emas itu berkurang atau bertambah? Stabil nilainya. Contohnya apa contoh? Ada mata uang di Arab itu Pak, lebih besar dari dolar, lebih besar dari pound sterling. Mata uang apa ada yang ingat Pak? Mata uang Irak. Waktu Saddam Hussein itu menjabat jadi presiden, minyak, itu mata uang dinar Irak itu Pak lebih tinggi dari pound sterling dan dolar. Pas Saddam Hussein turun, harganya lebih turun. Dinarnya Irak tuh hancur.
karena mata uang kertas. Kadang terpakai lagi turun. Makanya orang bahari itu nini ulun atau nini pian misalnya sedikit-sedikit bisi duit apa yang ditukarkan apa? Emas. Ditukarkan emas. Mama mani nini nukar emas terus segenap bergerak terpakai ya kan nanti. Kayak mama ulun tuh 7 nukar emas itu 7. Sekalinya terpakai 2 emas tuh Pak. Kenapa? Pas ada membangun rumah perlu duit terjual emas. Pas ada sekolah akan pulang terjual emas. Jadi emas itu stabil harganya. Nah ini bapak-bapak yang bisa rupiah nih, hati-hati aja Pak. Jadi ya Ustaz baik ini menukarkan biji emas, nah itu terserah pilih lagi Pak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Min dirhamin, dinar itu 4,25 gram. Kalau ada orang punya 20 dinar, maka wajib dia bersedekah 2,5%. Itu yang diambil oleh Basnas. Berarti berapa Pak 20 dinar itu? 1 dinarnya 4,25 gram, berarti anggaplah 4.250 dikali 20, 85 bujur apa? Asal kali Pak yang punya belum makan malamnya sampai lupa begitu. Berarti punya dia isi duit 85 juta, amin. Berarti dia wajib terkena zakat 2,5%. Nah itu dinar hitungannya. Kemudian ada lagi dari sahabat min dirhamihi, bersedekah dengan dirhamnya. Ada dinar, ada dirham. Dirham itu mata uang perak. Berapa beratnya? 2,975 atau dibulatkan 3. Bersedekah dengan dirham. Min sawbihi, kemudian ada 2 sahabat yang bersedekah dengan baju kain. Berarti pian Pak punya melihat kawan pian bersedekah dengan kain, bersedekah dengan baju, berarti kan isi dirham non dinar. Nah, sedekah dengan baju. Maksudnya apa? Sedekah ini apapun sedekahnya tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang bersedekah min sa', 1 sok. 1 sok itu berapa beratnya Pak? 50 kg, itu 1 sak. Namun 1 sak 50 kilo Pak. Ini 1 sok. 1 sok itu 4 mud. 1 mud itu 750 gram. Berarti kalau 1 sok 750 kali 4 750 berarti 3 kilo. Bersedekah dengan 3 kilo. 1 sok. Burri, bersedekah dengan 1 sok bur itu tepung, makanan pokok orang Arab. Wa min sa'in tamri, ada juga yang bersedekah dengan 1 sok tamar, kurma. Hatta qala, sampai periwayat hadis ini berkata, apa kata periwayat hadis ini? Ada orang yang bersedekah saking tak punya apa-apanya Pak, ingin bersedekah kepada saudaranya yang miskin itu, walau bisikit tamroh. Karena bisi apa-apa lagi, punyanya cuma 1 kurma, dikupasnya kurma itu, setengah dimasukkan ke mulutnya, setengah ditaruh di sedekahkan saudaranya tadi. Maksudnya apa? Saking inginnya bersedekah. Jadi dia jangan terkajut bapak-bapak yang umroh misalnya di Mekah, tiba-tiba ada orang Arab, orang Pakistan menyuap mutung pian kurma. Jangan terkajut, itu maksudnya bersedekah walau bisikin tamroh, walaupun dengan setengah kurma. Faja'a rajulun, tiba-tiba datang rajul, laki-laki dari Ansor. Ansor itu berarti laki-laki dari mana Pak? Dari Madinah. Kalau muhajirin dari Makkah. Bisurratin kadat kufuhu ta'jizun anha, membawa plastik sampai tangannya tuh kada sanggup lagi membawa plastik tadi karena ingin bersedekah kepada saudaranya yang miskin tadi. Balqat ajazan, sudah tak mampu lagi. Summa tataba'an nas, kemudian melihat ada 1 orang bersedekah dengan dinar dan dirham tadi, yang lain ikut. Oh, yang ini bersedekah, umpatnya yang lain bersedekah juga. Hatta ra'aitu, sampai aku melihat qaumaini min ta'ami wasyaq, tumpukan besar, ada tumpukan makanan, ada tumpukan
tumpukan baju, ada tumpukan tepung, ada tumpukan kurma. Kurma lalu tepung ada digabung. Harus dipisah. Hatta ra'aitu wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku melihat wajah Nabi. Wajah Nabi itu yatahallalu ka'annaha mudhabah. Tiba-tiba senyum, bersinar, senang, suka. Kenapa? Sahabat bersedekah untuk saudaranya. Senang Nabi. Yang awalnya tadi sedih melihat saudaranya miskin, tiba-tiba senang, bahagia Nabi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi bersabda, ini sabdanya Pak, kita ingat sama-sama. Apa kata Nabi? Man sanna fil Islam, siapa saja orang dalam Islam membuat kebiasaan sunnatan hasanatan, kebiasaan yang baik, falahu ajruha, maka dia mendapatkan pahala itu full. Membuat kebiasaan baik. Kebiasaannya apa aja? Macam-macam. Ada yang bersedekah, ada yang melajari cucunya ngaji, ada yang melajari anak cucunya ke masjid. Kebiasaan yang baik. Wa ajru man amila biha min ba'di, dan juga mendapatkan pahala setelah orangnya itu tak ada lagi, dan orang yang sudah diajarkan kebiasaan tadi tetap melakukan, pahalanya tetap dapat kepada pencetus pertamanya tadi. Berarti punya ada yang mencetuskan, ayo diadakan pengajian di masjid mana, diadakan pengajian di masjid mana, berarti orang itu dapat pahalanya terus mengalir. Makanya banyak bapak-bapak nih kalau ada pembangunan masjid, berlomba-lomba sedekah. Ada pembangunan musola sedekah. Kenapa? Pahalanya mengalir terus bahkan ketika kita sudah wafat. Wa ajru man amila min ba'dihi min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un, tanpa pahala itu dikurangi sedikit. Wa man sana fil islami, tapi siapa saja dalam Islam membuat sunnatan sayyi'atan, membuat kebiasaan yang buruk, kana alaihi bisruha, maka dia mendapatkan dosa yang dia lakukan. Wa bizru man amila biha min ba'dihi, dan kejelekan atau dosa yang orang ikuti darinya setelah dia wafat. Na'udzubillahi min dzalik. Berarti namanya ada dosa jariyah. Padahal yang ada nih pahala jariyah. Tapi di sini ada juga istilah dosa jariyah. Semoga kita terhindar dari dosa jariyah. Amin. Man amila biha min ba'di, dari dosa orang yang telah melakukannya setelah kita, min ghairi ayyam qusa min auzarihim syai'un, tanpa mengurangi dosanya sedikit pun. Berarti kalau ada zaman sekarang orang membunuh, ada orang membacok, ada orang membegal, membunuh orang, yang dapat dosanya siapa Pak? Orang yang membunuh dan juga Qabil Ahbil. Siapa? Anaknya Nabi Adam yang membunuh Qabil. Balik kalau ada orang membunuh zaman sekarang, yang kena dosanya yang membunuh dan juga Qabil. Kenapa? Qabil yang ngajari orang membunuh pertama. Nah itu dahsyat. Makanya saat ini Pak, Ibu, nah tenang, ada suara ini mendengarkan berarti. Ibu, bapak, siapapun ada di sini, sekarang buat kebiasaan yang baik. Supaya apa? Supaya harus kalian melihat mau pati, melihat tuha-tuha rajinnya mengaji, maka berjalan ke masjid ngalim, diupati loh kalau anak halus-halus nih, semangat pahalanya dia dapat naik. Pian mengajari anak tadi alim, batan, sebelum diantar ke pengajian, dipakainya di pas pengajian tuh, pas mengaji di rumah Quran, dapat yang pahalanya. Karena apa? Kebiasaan yang baik mendapatkan pahala yang baik. Rawahu Muslim. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Alhamdulillah selesai untuk pembacaan hadis yang pertama.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Belum izin minum boleh Pak? Ya. Mau makan untuk? Boleh juga. Masuk apa bisa? Nyaman belum makan aja. Masuk YouTube guru kami jangan makan terus sampai bisa dulu. Ada surat. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak apa nang semalam itu masalah utang piutang belum jelas. Tolong dijelaskan lagi Ustaz. Rupanya ada pertanyaan yang semalam pun aku lupa ada penjelasan. Kita selesaikan. Pak Ustaz, kalau ada seseorang punya hutang, maka bagaimana ahli warisnya Pak Ustaz? Apakah punya kewajiban untuk melunasi atau tidak? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Min ba'di wasiyatin. Dan dari warisan itu sebelum dibagikan, jangan dulu dibagikan. Ayyusi biha, sebelum ditulis dulu wasiat. Audain, atau dibayarkan dain hutang. Sebelum warisan itu dibagikan, wajib dulu bayar hutang. Jangan sampai ada keluarga, nah abah meninggal sudah, ayo sudah bagi, cepet. Bancak-bancak membaginya jangan bancak-bancak, jangan juga ditunda. Ya ada yang menunda membagi waris ini, kena kayak apa maksudnya? Jangan dulu ditunda, mama masih hidup ya. Berarti menghadapi mamanya mati dulu, hanya dibagi, karena boleh. Tapi jangan dua anak langsung dibagi, ternyata ayahnya komisi hutang. Jadi yang anu-anu mana nih? Yang anu-anu jangan di kamera nih ada. Jadi pemuda-pemuda yang anu-anu jangan bangga kalau orang tuamu punya warisan 1 miliar. Siapa tahu hutangnya 1,5 miliar. Jangan senang dulu. Sekali bisa hutang 1,5. Nah, bagaimana Pak Ustaz? Caranya hutang itu tidak wajib dibayarkan oleh ahli waris dengan memakai duitnya pribadi. Ini dulu catat. Ahli waris tidak boleh membayarkan hutang orang tuanya dengan duitnya pribadi. Jadi bayarnya pakai apa Pak Ustaz? Pakai harta warisan. Dijual seluruh asetnya baru dibayarkan hutangnya. Ternyata hutangnya 3 miliar, dijualkan asetnya laku 1 miliar. Kemudian masih ada hutang 2 miliar. Kayak apa Pak Ustaz? Tidak wajib ahli waris membayarkan. Maksudnya tidak wajib ini paham apa kira-kira Pak? Maksudnya tidak wajib nih. Jangan menagih ke anaknya, menagih dengan kasar. Itu maksudnya tidak wajib. Kenapa? Karena anak tidak ada urusannya dengan hutang orang tua. Hutang tidak diwariskan. Jangan dipaksa, bayarin hutang Amerika apa kamu isi hutang lawan 2 miliar. Berarti memaksa, mewajibkan, tidak wajib. Berarti bagaimana Ustaz yang 2 miliar ini kan orang tuanya kasihan, ada tanggungan di akhirat. Bahkan Nabi itu bersabda, kata Nabi orang yang berhutang itu tidak disolatkan oleh Nabi. Maksudnya ulun sampaikan kemarin itu Pak, garis poinnya adalah nang Tuhan nang sudah parah lagi nih. Jangan ketujuh hutang, itu poinnya pertama. Jangan ketujuh hutang. Karena kalau berhutang anak ini kada wajib membayari. Itu dulu. Kemudian solusinya bagaimana Pak Ustaz? Solusinya kalau anak hendak membayari silahkan. Boleh. Ini kehendak seorang membayari, itu boleh, tapi kada wajib. Berarti Ustaz ulun tetap membayari anak abah ulun ini bisi hutang, ulun aja yang menanggung pakai duit ulun mencariakan. Bagus. Dan ini dihitung sodakoh. Dihitung sodakoh. Boleh. Berarti membayarkan boleh. Nah, yang jadi masalah ini memaksa ahli waris untuk membayar hutang, padahal anak-anak ini kada tahu abahnya berhutang. Kada tahu, kecuali misalnya ada perjanjian. Yang setelah aku meninggal yang membayarnya adalah istri. Istrinya menyaksikan, ini boleh. Ini boleh. Berarti bagaimana Ustaz? Anak kalau membayarkan boleh. Boleh. Makanya kadang punya di sini ada yang mohon maaf
punya ada kawan kita meninggal, biasanya ada yang sambutan. Bagi ada yang punya hutang silahkan ke kami. Itu boleh silahkan. Cuma bayarnya tidak wajib dengan uang pribadi, dengan uang warisan dulu. Nah pertanyaannya, punya warisannya kan Dani kayak apa Ustaz? Punya warisannya kan Dani. Nah itu dulu. Sampai sini paham lah, ahli waris tidak wajib membayar zakat. Kemudian ada yang bertanya di video di YouTube, alhamdulillah Pak Ustaz, saat ini kada hendak membayar hutang piutang ulun Pak Ustaz. Kenapa? Kada wajib kesan ulun. Maka di sini ulun berpesan kepada pemuda-pemuda, kalau orang tua punya hutang, ini Bapak di video nih. Kalau ada orang tua punya hutang, bayari. Meskipun kada wajib. Kenapa? Kadang orang tua ini memasukkan anak membayar SPP sampai ke hutang. Mencariakan duit sadar susunya berhutang. Membayari hutang anak orang tua juga pas masa hidup. Masa anak kada harus membayar? Nah, itu. Jadi itu pesan saya. Berarti kesimpulannya apa Pak? Kesimpulannya apa? Nang orang tua jangan berhutang. Kenapa? Kalau kita berhutang, karena jangan sampai aku tidak ada apa-apa berhutang. Karena ada anak yang membayari. Kada wajib anak membayari. Tapi kalaupun sudah ada terhutang, misalnya berusaha macam-macam, hutang ada, yang anak mau membayari silahkan, dan itu dihitung saudara. Silahkan kalau anak tuh anak membayari. Jangan sampai merambat di mana-mana. Oh berarti punya anak nih kada wajib membayari. Kada usah lagi ini mau makan kan di masjid-masjid tuh. Biarkan dia mayat jatuh tanggungan seorang di akhirat. Ada dua. Kasihan pula gitu. Jadi poin yang ulun menyampaikan ini karena ulun melihat dengan senior nih. Karena senior ini ulun sampaikan jangan sampai kita meninggalkan dunia ini status punya hutang. Jangan sampai punya hutang. Makanya kan kalau apa namanya nak abah sudah meninggal, dibagi berambut apa segala macam, sekalinya apa di rumah bertulisan disita oleh bank. Kenapa sekalinya nak abah masih bisi hutang? Itu kalau kayak gitu jual aja solusinya, jangan dibagikan dulu warisan tuh. Ternyata dijual habis harta abah karena dalam sadar warisan, nasib kayak lagi, nasib anak kayak lagi ya. Karena ada warisan apa? Tapi yang penting hutangnya dulu dibayari. Jadi itu. Kira ini kayaknya masih ada pertanyaan nih, silakan Bang. Nih. Apakah ada hadisnya kalau kita tuh lebih baik meninggalkan warisan atau tidak ada warisan sama sekali? Seperti itu Pak. Ada hadisnya, babnya sudah kita lewati. Kalau belum tidak salah hadis ketiga bab sabar, atau hadis pertama bab niat. Hadisnya kurang lebihnya seperti ini. Ada anak dengan sahabat punya anak, kemudian masuk ke masjid. Duit abahnya itu diberiakan kepada pengemis di masjid. Melihat abahnya memberiakan duit ke pengemis tadi, diambil oleh anak-anak. Nah anaknya tidak tahu apa-apa. Kemudian kata Nabi, diadukan tadi kelakuan anak tadi ke Nabi. Ini Nabi, anakku mau ambil duit dari pengemis itu, maka duit itu sadarinya diambil pulang. Jar Nabi apa? Lebih itu pahalanya sudah sama-sama dapat. Bolehkan duitnya, cuma pahalanya sudah dihitung oleh Allah. Kemudian dilanjutkan oleh Nabi, lebih baik kau meninggalkan ahli warismu atau anak cucumu dengan keadaan kaya raya atau cukup, daripada nanti setelah kau wafat tak ada harta dia minta. Jadi seperti itu. Jadi yang mana yang baik Pak Ustaz? Bisi warisan atau tidak bisi warisan? Terserah pian aja lagi Pak. Misalnya pian bisi duit 1 miliar, amin. 500 juta pian wakafkan pembangunan sekolah, 500 juta sakan warisan. Aman. Wah anak bisi warisan, pian bisi 2 pahala
tanah wakaf. Jadi yang baik seperti apa Pak Ustaz? Sama-sama baik. Yang punya warisan sama-sama baik, yang tak punya warisan diwakafkan juga sama-sama baik. Jadi di tengah-tengah ada warisan, ada tanah, ada harta yang diwakafkan. Yang diwakafkan ini hukumnya tidak bisa dijual, tidak bisa diwariskan, tidak bisa dihibahkan. Ada kode otak-atik. Seperti itu. Itu hadisnya ada. Jadi lebih baik yang mana Ustaz? Lebih baik meninggalkan anak cucu kita dalam keadaan cukup daripada nanti minta-minta mengemis dan sebagainya. Kira-kira itu. Bagaimana Pak? Agak jelas? Alhamdulillah. Jadi kayak Bapak, kada sabar kami anak pewaris nih. Jangan Pak, syaratnya pewaris itu meninggal dulu. Nah itu, jangan dulu Pak. Kita mengaji dulu, tuntungan Riyadhus Shalihin dulu. Ada lagi pertanyaan Pak? Silahkan Pak. Habis? Alhamdulillah. Jadi itu pesan yang ulun sampaikan. Kita ini jangan sampai meninggalkan hutang di dunia. Dan juga untuk anak, kalau orang tua ada hutang, bayarin. Meskipun seburuk-buruk apapun orang tua kita, bayar. Karena orang yang punya hutang itu tertahan amalannya di akhirat. Jadi itu. Semoga kita semua meninggal di dunia ini Pak dalam kondisi kada bisa hutang sama sekali. Amin. Amin ya rabbal alamin. Itu sudah yang bisa saya sampaikan. Mari sama-sama kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita pelajari hari ini diberikan manfaat oleh Allah di akhirat dan juga di dunia. Semoga Allah memberikan kita rahmat dan juga berkah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan dosa kedua orang tua kita serta dosa-dosa anak cucu kita. Semoga Allah memberikan kesabaran untuk kita semua dan juga kemudahan untuk bisa mengamalkan dari semua yang kita pelajari. Semoga yang diisi hutang di pengajian ini segera dilunasi dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ulun banyak betul kita fito, minta maaf, minta ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.